Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa 'annim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'du. Alhamdulillah ya Bunda, pada hari ini Allah mudahkan kita untuk menghadiri acara dengan pondok, dengan wali kelas, yang mana intinya pada hari ini adalah nanti ada dialog antara wali kelas, antara perwakilan pondok kepada ayah bunda sekalian. Jadi intinya pada hari ini itu bukan pulang sebenarnya. Jadi pulang hanyalah bagian daripada hari ini. Jadi hari ini bagaimana ayah bunda telah menitipkan putrinya di pondok, nanti akan disampaikan perkembangan atau hal-hal yang bisa komunikasikan ya, karena keberhasilan pendidikan itu tidak hanya ananda, tidak hanya di pondok, bagaimana diteruskan, orang tua juga memiliki peran yang itu hanya bisa dimasuki oleh orang tua. Jadi ada tempat-tempat yang kami tidak bisa memasukinya, tapi orang tua yang bisa memenuhi itu. Maka nanti insya Allah akan dikomunikasikan oleh wali kelas kepada ayah bunda sekalian. Maka pondok kami sangat mengapresiasi kepada ayah bunda yang meluangkan waktunya, yang tidak mewakilkan ya, kemudian berusaha untuk berdua kepada nanti itu bertemu dengan wali kelas. Jadi sebelum nanti dimulai, jadi jika datang berdua maka nanti dua-duanya menemui wali kelas, gitu ya. Jadi bukan untuk ayahnya di luar gitu menunggu, tidak, dua-duanya menghadap kepada wali kelas. Tapi kalau belum bisa berdua karena misal ayahnya di luar karena mengambil rapor di tempat lain, ya sementara kita belum memajukan berdua. Ya, jadi jika pada hari ini berdua, alhamdulillah, maka dua-duanya untuk menemui wali kelas. Ya seperti itu pengumuman sementara. Sebelum nanti rapotan akan ada kajian dari guru kita, dari mudir Ponpes Tarbiyatul Iman Ustaz John Haryadi UPD HMI. Kemudian nanti tadi saya dititipi pesan panitia kelas meeting. Suatu nanti anak-anak minta waktunya sebentar untuk penampilan di depan orang tuanya. Penampilan apa? Penampilan taktil sama public speaking. Karena yang kemarin kelas meeting itu yang kaligrafi sudah ditampilkan situ, agar ayah bunda bisa melihat. Yang merajut ditampilkan. Nah ini yang public speaking seperti apa ya Ustaz? Silakan nanti beri waktu mungkin nggak sampai 1/4 jam ya. Nanti kita kita lihat bagaimana anak-anak untuk itu. Sebelum rapotan, kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustaz John Haryadi UPD HMI. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kami yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina
wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslim tasliman katsiran ma ba'd. Marilah kita mulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, persiapan liburan anak-anak semuanya. Jadi rehat ataupun istirahatnya anak-anak ini tetap merupakan satu kebutuhan manusiawi dan juga ya keharusan syar'i. Artinya ada semacam keperluan jeda, keperluan untuk memutus aktivitas yang sama itu sejenak. Tapi ya bunda sekalian, para ulama itu menggambarkan tentang liburan itu adalah peralihan dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain yang berbeda bentuknya. Nah, di antara liburan yang sekaligus bernuansa ketaatan, yaitu adalah ya bertemunya anak-anak berkumpul dengan orang tuanya. Maka di antara yang penting itu adalah dimanfaatkan betul kebersamaan dengan anak-anak selama kurang lebih 2 minggu itu ya, sebagaimana mestinya. Nah, kenapa? Karena itu termasuk di antara hak yang diberikan oleh agama. Jadi kalau di banyak hal aktivitas manusiawi itu seringkali melalaikan dari Allah, kecuali ketika ya bersama dengan keluarga, kemudian ya menikmati dalam batas yang memang dibolehkan untuk menikmatinya. Dan di antara yang penting itu adalah mengenali kembali anak-anak kita dengan baik. Jadi kalau yang sekarang kelas 7 itu belum terasa atau belum nyata perbedaannya. Jadi ya ini adalah anak yang 4 bulan yang lalu itu mondok. Jadi belum terasa bahwa ada perkembangan bukannya fisik tetapi juga pikiran, perasaan, pola pikir yang berkembang. Tapi yang sudah sekarang MTS jelang akhir, apalagi yang MA dan sebagainya, maka sudah berbeda. Makanya saya sampaikan kepada anak-anak bahwa
sebenarnya liburan kalian tiap semester itu tidak sama. Kalau kemudian dimaknai sama, dianggap seperti kemarin-kemarin, berarti pikiran kalian belum berkembang. Lalu bagaimana bisa dikatakan sama antara yang libur dalam usia usia berapa? 12 tahun dengan libur sekarang usia sebagian itu 17 tahun, sebagian itu 18 tahun, bahkan ada yang mungkin 19 tahun umurnya. Kan udah beda. Ya, sudah berbeda. Nah, jadi ayah bunda sekalian, makanya memaknai setiap pertemuan itu menjadi penting untuk kita, termasuk bagi kita, bagi kami yang di pondok itu, pertemuan dengan ayah bunda itu juga penting. Jadi kami menempatkan satu hal yang ini tidak sekedarnya, entah sekedar bertemu, sekedar formalitas, gitu, sekedar sapa, tidak demikian. Tidak demikian. Loh, kenapa? Karena kita bersama itu sedang menumbuhkan sosok-sosok harapan. Kan gitu impian kita. Jadi impian kita itu adalah anak-anak kita ini harapan, bukan hanya harapan orang tuanya. Bukan hanya harapan dirinya sendiri, bukan hanya harapan keluarganya. Tapi apa? Tapi harapan besar umat, harapan besar orang Islam. Ketika itu disebut harapan, maka apa? Maka dia akan menjadi para pemberi solusi pada problem kemasyarakatan yang ada. Jadi ini tugas penting. Makanya setiap kali ayah bunda itu, entah itu menengok pas sebelum liburan, itu adalah mujahadah yang harus diniatkan, tidak saja melepas kangen, tidak saja. Jadi artinya ada pola pikir besar bahwa ini bukan hanya urusan urusan saya sebagai orang tua yang punya anak, dengan ikatan perasaan kecintaan antara orang tua dan anak. Jadi bagaimana modal perasaan kecintaan itu menjadi kekuatan harapan. Betapa banyak anak-anak yang meskipun dia itu punya orang tua, tapi seperti tidak punya orang tua. Kan gitu kan, dalam bahasa sosial kan ada demikian. Jadi teman-teman LSM itu seringkali memberikan kan. Jadi ada orang tua, anak-anak yang tidak punya orang tua secara sosial, bapak ibunya ada, di rumahnya ada, tapi anak itu muter keliling di jalan-jalan, seperti tidak punya orang tua. Nah, jadi ini adalah aset penting dunia akhirat. Kalau untuk kita, untuk pribadi-pribadi itu di dunia akhirat, anak-anak kita ini. Makanya karena kita sedang menghimpun aset yang penting ini, maka setiap kali kita bertemu itu juga menjadi penting. Jadi kedatangan ayah bunda di sini tiap bulan untuk kajian, itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Nah, semoga perasaan kita sama. Artinya perasaan kita, saya sebagai orang tua di pondok bersama ustadz-ustadz yang lain, dan juga orang ayah bunda sekarang yang di rumah juga merasa demikian. Ini adalah penting. Nah, karena penting, maka apa? Maka cara berpikir kita memandangnya, termasuk
urusan yang dibicarakan itu juga hal-hal penting. Nah, jadi kita melatih anak-anak, itu melatih anak-anak untuk demikian. Masa orang tua jauh-jauh, ada mungkin dari Banyuwangi, itu mungkin dari Jawa Tengah, dari Surabaya, datang ngobrol dengan kita hanya masalah deterjen misalnya. Ya toh? Mengapa? Ada hal-hal yang sifatnya secara natural itu anak-anak itu akan mengatasi sendiri. Kan dulu pernah saya sampaikan. Coba kita ini termasuk ayah bunda sekalian, pernah enggak sekolah jadi orang tua? Walaupun seharusnya sekolah, Pak. Ya, entah itu sekolah dalam artian formal atau, tapi kan seharusnya belajar. Tapi kan tidak. Sebagian besarnya itu secara natural. Ada secara alami, kemudian mau-mau jadi wong tua mulai. Nah, ya toh. Wis engko les rabi ya berarti harus punya kesiapan konsekuensi nanti akan jadi orang tua kan. Tapi itu natural. Seharusnya ini tidak natural. Tapi kalau misalnya bisa makan, bisa mandi, bisa, itu kan secara natural itu kan bisa. Walaupun sekarang semua itu ada tutorialnya kan, itu kan sekarang itu. Tutorial masuk ke kamar mandi bagi anak, tutorial makan, bukan gitu kan, semua kan serba tutorial sekarang itu. Gitu. Tapi sebenarnya ada hal yang sifatnya itu yang anak itu sudah berkembang asal dengan melihat kebiasaan temannya, melihat kebiasaan orang tuanya, itu mereka sudah akan replikasi dengan sendirinya, akan meniru dengan apa itu. Jadi tinggal melihat, lihat tiru gitu saja. Tapi hal-hal yang sifatnya memang hal-hal penting dalam kehidupan, nah ini memang harus didialogkan, karena untuk itulah kita ini bersama mendidik mereka. Nah, untuk itulah. Contoh misalnya kalau kita mengulang kembali, dan ini menjadi semacam kesadaran sekaligus komitmen. Misalnya apa yang paling utama saya bayangkan tentang anak-anak saya, ya, tentang santri, apa yang saya paling utama yang saya bayangkan tentang anak mereka? Apa ya bunda sekalian? Ini bahasanya mungkin bahasa umum, tapi karena umum itulah terlewatkan, tidak menjadi satu yang penting untuk untuk diperhatikan. Artinya baik diperhatikan secara konsep ataupun diperhatikan secara live. Live itu maksudnya ya diperhatikan betul anak itu. Tidak diinikan bahwa mereka nanti mereka akan tumbuh sendiri, beresiko kalau itu dibilang tumbuh sendiri. Apa itu? Yang paling dasar, ya, yang paling dasar itu adalah kesolehan mereka. Itu yang paling dasar. Itu kesolehan itu dibutuhkan oleh semua orang beriman. Nah, saya bayangkan semua santri saya itu solehah semuanya, meskipun nilai rapotnya beda-beda. Betul ya bunda? Betul apa tidak? Rapotnya mungkin ada yang rata-rata 7, rata-rata 8, ada rata-rata. Tapi apa? Enggak. Iya betul. Tapi mereka semua adalah orang soleh, anak-anak solehah semuanya. Nah, ini yang kita harus sepakat. Masa solehat kita bicara solehat, lalu kita bicara bakat, lo ndak bisa solehat kok bakat. Soleh itu adalah keharusan hidup dari Allah.
Bakat itu, nah itu yang beda, itu boleh beda-beda. Tapi tidak dengan solehah. Meskipun memang solehah itu levelnya beda-beda, tetapi tetap sama istilahnya apa? Istilahnya adalah solehah. Nah, jadi ini adalah yang Allah apa namanya? Allah majal auladana wal talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Bacaan wa apa? Ya Allah jadikanlah apa? Wala tajalna wa ayyam min ahli syarri wa khair. Ya Allah jadikanlah kami, anak-anak kami, santri-santri kami sebagai orang apa? Orang yang ahli ilmi wa ahlil khair. Ahli ilmu dan ahli kebaikan. Ahli ilmu yang saya maksud di sini ya Bunda, itu bukan rapotnya. Tapi apa? Ahli ilmu, anak-anak kita ini punya konsep, punya dasar, punya pijakan, saya akan berbuat seperti ini, landasannya. Itu yang saya maksud dengan ahli ilmu. Ya, itu yang sama dengan apa? Dengan ahli ilmu. Sekarang pertanyaannya, ya kita ini kan ingin anak kita ibadah dengan baik, ya katakanlah sholat dengan baik. Pertanyaannya, butuh ilmu apa tidak? Butuh. Dan yang dibutuhkan itu ilmu tentang apa? Apa ilmu tentang bersuci? Jelas. Ya ilmu tentang tata cara sholat? Jelas. Tapi sekarang, sholat itu ngadep sapa nduk? Sholat itu ngadep Gusti Allah, menghadap kepada Allah. Wis kenal Allah atau belum? Kan begitu. Jadi tidak hanya anak kita bergerak tubuhnya, mengucap lafaz, mengucap lidahnya dengan apa? Kalimat-kalimat zikir, doa dalam sholat. Berdiri tegak, mengangkat tangan, rukuk, bertakbir dan seterusnya, sujud. Ya toh? Tapi apa? Nah, kamu sedang menghadap Allah. Itu adalah prosesi terpenting dalam hidup. Ya toh? Jadi kalau ada perintah Allah, kan gini, ya Bani Adam, ya, kunu agniya. Apa ada perintah seperti itu? Hei anak Adam, jadilah kalian orang kaya. Kan enggak toh? Ada apa? Tunjukkan sadalnya kalau ada begitu. Tetapi kalau jadilah kalian orang yang beribadah, jelas. Ya toh? Jadilah kan orang beribadah aja, jelas. Harus jadi orang yang beribadah kepada Allah. Jadi itu ilmu yang saya maksud. Jadi anak kita ini dalam apa perilaku dirinya, perbuatannya, cara berpikirnya itu pakai ilmu. Jadi jangan sampai nanti misalnya lulus MA dapat ijazah sayurnara sudah, salam sudah. Nanti kemudian ketika dia di luar jadi pribadi yang berbeda. Kok aku ndak kenal santriku iki ya? Itu menang pondok, waduh bengese wabang. Wedake cek kandele misalnya. Dulu sederhana, bersahaja, berpakaiannya ndak banyak. Saiki berpakaian kok malah bermacam-macam, iku piro regane. Nah, sing mikir iku kok sapa? Lho kan gitu. Ya. Jadi apa? Jadi ayo Anda sekalian, ini kan yang kita ini kan. Jadi mendoakan ya Allah jadikan anak-anak kami sebagai ahli ilmi, orang yang ahli ilmu. Artinya ilmu yang dia pakai untuk berpikir, yang dia pakai untuk berperilaku. Jadi karena kan kalau di dalam ungkapan para ulama itu apa namanya?
al ilmu bila amal kasajar bila samar. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Ya toh? Kita itu ayahanda sekalian menanam pohon kan dua pilihan. Ada tanaman yang memang konsumsi keindahan. Memang bukan untuk dimakan, didelok tok. Ya toh? Kita nanam bunga itu kan memang untuk dilihat. Tapi lek nanam pok mangga jangan dilihat tok. Wah, daunnya rimu tapi ndak buahe, nyaponi tok bentino. Capek. Ya toh? Kan memang ditunggu buahnya. Nah, kita berilmu pun juga demikian. Jadi ilmu itu bukannya untuk bermegah-megah, tapi apa? Untuk diamalkan jadi perilaku. Itulah yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya itu lama belajar, banyak yang sudah dipelajari, kemudian ternyata tidak mengubah kepribadian. Makanya saya tadi sampaikan bahwa yang menjadi pikiran kita, yang mendidik anak-anaknya, bagaimana anak itu jadi, kalau kami perempuan semuanya ya, jadi anak-anak yang solihah. Nah, baru kemudian yang berikutnya, yang itu kemudian entah itu ada yang solihah, hafal Quran sampai ahli. Nah, itu adalah bonus besar, gitu? Bonus besar. Waduh. Tapi apa dasarnya ibu dan sekalian? Yang penting apa? Solihah dulu. Solihah dulu. Sehingga solihah itu kan ada hubungannya dengan kata-kata solah. Ada hubungan dengan kata-kata solah. Solah itu kalau menurut para ulama itu adalah salah satu di antara kriteria orang-orang yang iqamatu hukukir rabbi wal ibad. Orang-orang yang bisa menunaikan hak Allah dan hak hamba. Kita ini punya anak, baik pada orang tuanya, baik, tapi tidak sembahyang, terus piye? Ya kan susah. Berarti apa? Dia hanya tahu hak saya sebagai orang tua, tapi tidak tahu hak Allah. Nah, ada anak kita ini rajin sholat, tapi ngelawama, ya kan susah juga. Tapi terus bagaimana? Ibadah baik, kepada orang tua baik, kepada keluarga baik. Nanti kalau punya suami juga apa-apa, kepada suaminya baik, kepada anaknya baik. Kan begitu. Ya tak? Kan begitu. Ya. Itu yang utama sudah. Ya. Karena apa? Karena kan kalau perempuan, di antara penyebab kenapa perempuan banyak yang masuk neraka itu kan apa? Yakfurnal asyir, gitu. Yakfurnal asyir itu artinya apa tuh? Apa mereka kufur wahai Nabi? Tidak, mereka tidak kufur pada Allah. Apa? Yakfurnal asyir, mereka kufur pada suaminya. Berarti apa? Ini urusan hak-hak hamba. Ya, sehingga kufur kepada suami. Apa tuh saya kufur kepada suami? Tidak punya atau apa namanya, apa bahasa Jawanya, bahasa titik matur kesuwune. Jadi terima kasih sedikit, tapi kalau ada kelemahan sedikit dibesarkan, ya toh? Ada kesalahan sedikit dibesarkan. Nah itu apa? Itu yakfurnal asyir. Begini ini ayah bunda sekalian, kadang-kadang tidak peduli apakah orang itu punya ilmu apa tidak, wanita itu. Yang punya ilmu pun juga kadang-kadang bisa seperti itu. Hanya punya ilmu dalam artian sekolahnya tinggi, macam-macam ya. Jadi misalnya ada yang
ada yang dokter apa, tapi ya ke suaminya itu apa namanya, tidak santun pada suaminya itu, tidak santun. Tinggi pendidikannya, tapi pendidikan tinggi itu tidak membawa kesantunan, kelembutan hati kepada keluarganya. Nah ini ayat sekalian, kita ingin saya tegaskan kembali lagi, bahwasannya ini mumpung di pondok, hal itu kita bicarakan bareng ayah bunda. Kalau ayah bunda itu nanti merencanakan anak kuliahnya, anak kuliah, silakan. Nak, kamu nyusun KRS kan? Ya, ayo. Ayah sama bunda ingin ikut kamu ketemu dosen wali. Nanti ngomong apa? Ngomong soleha? Kalaupun ada, itu pribadi-pribadi ya bunda. Itu bukan kebijakan. Tapi yang pribadi, ketemu yang sudah. Ambil berapa mata kuliah, setelah itu tidak ketemu lagi, nanti satu semester berikutnya baru ketemu lagi. Mumpung kita masih sama, masih di tempat yang sama, yang kita akan bicara bersama masalah itu. Ini proyek besar kita sebagai orang tua, apa, untuk menjadikan anak-anak kita solihah. Setelah itu mungkin kalimat itu akan jarang didengar. Untung kalau masih mendengar. Kalau tidak lagi didengar terminologi solihah itu di mana? Di tempat pendidikan. Nah, jadi kita masih bersama. Nah, semoga Pak, semoga cukup waktu kita untuk apa? Untuk memberikan pondasi yang kuat, yang kokoh kepada anak-anak kita. Karena itu ayat bunda sekalian, kita menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang penting, yang berharga. Memang saya tidak berharap ini dianggap sekedarnya, sekedar jemput, sekedar tanda tangan, sekedar titip HP, sekedar enggak begitu. Tapi apa? Ini adalah sebagai pertemuan yang berharga. Meskipun tidak semuanya, karena bisa jadi memang ada yang anaknya sudah cukup, tidak perlu konsultasi khusus kepada saya atau pada wali kelas. Iya, alhamdulillah. Tetapi mungkin sudah diwakili oleh kebersamaan kita ngaji seperti ini. Sudah cukup. Allah memberikan kemudahan sehingga akhirnya sudah cukup. Tinggal sekarang ketika ayah bunda ketemu dengan Anda, banyak ngobrol, banyak merencanakan hal yang lain, hal yang lain yang yang nanti akan diinikan ke depan. Itu silakan saja, tidak masalah. Jadi artinya semoga cara berpikir kita sama. Dan saya berharap semuanya, termasuk ustadzah pun juga demikian. Bahwasanya ini adalah momen yang sangat penting. Jadi kita itu tidak tahu ayah bunda sekalian, di manakah Allah menempatkan kebaikan yang paling berharga pada kita. Kan kita tidak tahu di momen apa, di kesempatan apa, tidak tahu. Saya ingin cerita seorang sahabat yang momen terbaiknya sekaligus terakhir hidup itu adalah pada perang. Ada seorang sahabat yang awalnya itu menjadi musuh Nabi, maunya sepanjang hidupnya ketika Nabi diangkat menjadi Rasul itu memusuhi terus. Baru diberi hidayah oleh Allah ketika waktu perang Uhud.
menjelang perang Uhud masuk Islam. Terus bertanya setelah, jadi kalau pertama itu panggilannya Hei Muhammad, tapi setelah masuk Islam berubah, wahai Rasul, wahai Rasulullah, kalau saya meninggal, kalau saya nanti mati dalam perang, apakah saya masuk surga? Iya, kamu masuk surga. Kecamuk perang, betul, dipanggil oleh Allah, meninggal dalam perang itu dan tidak pernah sholat sekalipun. Ya tak? Kita tuh tidak tahu di hal apa Allah menempatkan momen terbaik hidup kita. Apa itu? Momen yang kemudian menjadikan apa yang kita lakukan itulah jalan surga kita. Nah, jadi ini mungkin pertemuan kita mungkin tidak sampai 1 jam. Ya, seingat saya tuh saya tidak pernah ngomong lebih dari 1 jam untuk kajiannya. Tetapi saya berharap itu menjadi momen berharga, momen pencerahan, momen hadirnya taufik dari Allah kepada kita, kepada saya dan juga kepada ayah bunda semuanya, dan juga kepada anak-anak. Sebagai balasan daripada perjuangan ayah bunda, jauh-jauh datang, kadang-kadang bahasa kita jadi wong Jawa kerengkelan gitu ya, sing tengen nggawa kresek, sing kiwa nggawa kan kerengkelan, naik turun lembah kita ini gitu, naik turun lembah. Itu kalau tidak hujan, kalau hujan waduh, walaupun kalau misalnya ya Allah alhamdulillah engkau beri hujan, semakin berat perjuangan ini, tapi solusi itu diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh, diterima dengan ikhlas, dengan tanpa mengeluh. Maka walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Nah, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami berikan petunjuk ke jalan-jalan kami. Saya berharap seperti itu. Nah, bahwasanya susah payahnya, misalnya walaupun rumahnya Malang, tapi kalau kunjungan harus ngajak adik-adiknya. Jadi 1 motor 4 penumpang, loh kan ya susah juga walaupun dekat. Ya, apalagi kalau misalnya lokasi kita ini kalau atas itu tidak ada penutupan. Al-Huda ditutup jalannya, barat sana ditutup, akhirnya lewat jalan sempit itu mobil harus di sana kalau yang bawa mobil. Jadi tapi itulah dinamika, itulah romantika kita, dan semua merasakan itu, merasakan perjuangan untuk bisa menatap, bisa melihat senyum dari anak-anak. Tidak apa-apa sekudanan, mungkin kepanasan di Surabaya, tapi bisa melihat senyum anak-anak kita, lalu berdialog di situ dan seterusnya sambil ngaji. Jadi makanya saya berharap tidak dikecilkan arti pertemuan kita ini. Karena sekali lagi kita tidak tahu di mana Allah menempatkan hal berharga. Nah, makanya tadi malam saya sampaikan anak-anak, kalian nanti pasti akan mencari sesuatu yang ingin kalian kenang lagi nanti ketika sudah umur 30 lebih, tapi itu nanti pasti ingin mengenang suasana di pondok dulu, pasti akan begitu. Walaupun kalau disuruh mengenang sekarang tidak mau mungkin. Kalau sekarang dikenang, tidak mau mereka. Tapi nanti setelah berbagai macam kenyataan hidup itu dihadapi, dirasakan, baru kan gitu biasanya. Satu yang berharga itu
merasa penting dan berharga setelah tidak dimiliki lagi dan tidak dirasakan tidak di hadapannya lagi, itu baru kan gitu. Orang kangen itu kapan? Hah? Ketika lama tidak ketemu kan, ketemu bendino ya biasa. Gitu. Jadi kangen itu karena apa? Karena lama tidak ketemu. Itu sama dengan suasana. Kalau sekarang diajak mengenang itu tidak mau anak-anak. Tapi nanti pasti akan muncul keinginan itu untuk apa? Untuk mengenang kembali, mengenang dan seterusnya. Jadi baik ayah bunda sekalian, jadi agar nanti ada waktu bagi yang memang perlu waktu untuk berdialog, ya. Tapi bagi yang misalnya sudah semuanya baik-baik saja Ustaz, ya sudah, alhamdulillah. Maka dari sini saya ingin mengajak kembali, mengingatkan kembali, ya, untuk ini dijadikan sebagai satu pertemuan yang penting. Ya, jadi ijtima'an marhumah, pertemuan yang dirahmati. Nah, jadi tidak sekedarnya jadi tidak sekedar yang penting hadir, tidak, tapi memang ada hal yang dicari. Saya sekarang sampai sekarang ya sama ya bunda, karena saya pun juga wali santri. Maka saya ada kewajiban datang juga, dan alhamdulillah catatan saya banyak. Jadi saya nyatet yang disampaikan oleh ustadz atau oleh pembina pondok atau sekolah, ya saya nyatet banyak catatan saya. Ya, misalnya. Ya, baik. Saya kira demikian dari yang disampaikan pada kesempatan. Sekali lagi, kalau tadi malam saya sampaikan, kalian pulang kenali baik-baik orang tua. Bukan menghafalkan wajahnya, kalau wajahnya sudah hafal. Tapi mengenali harapan, mengenali sisi apa yang membahagiakan orang tua. Dan itu menjadi kepedulian. Kamu memikirkan itu. Nah, termasuk apa yang mengecewakan orang tua. Nah, itu yang harus dikenali. Karena apa? Ya karena udah gede-gede, udah besar-besar anak-anak, dan harus diajak berdialog, diajak untuk memikirkan hal yang seperti itu. Nah, baik, semoga bermanfaat yang kita bahas, dan sekali lagi semoga menjadi liburan yang barokah untuk anak-anak. Jadi ketika pulang kembali ke pondok nanti, semuanya membawa tenaga baru, semangat baru, energi baru, dan juga yang penting adalah taufik yang baru. Demikian dari saya. Aku lupa hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.